Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku pada pembelajaran IPA dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Baik, kita lihat gambar animasi berikut ini. Ketika kita bernafas, ada udara yang masuk dan ada udara yang keluar. Baik, di sini nanti akan kita tampilkan kompetensi pembelajaran, peta konsep sistem pernapasan, pengertian, organ-organ pernapasan, mekanisme pernapasan eksternal dan internal, mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut, berbagai macam penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan, dan latihan soal. Kompetensi pembelajaran untuk materi ini adalah mengambil dari KD 3.6. Kemudian tujuan pembelajaran diharapkan nanti kalian bisa memahami dan mengidentifikasi organ pernapasan, memahami mekanisme pernapasan, memahami berbagai gangguan pada sistem pernapasan, dan menjelaskan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Nah, pada sistem pernapasan terdiri dari saluran pernapasan, yaitu organ-organ pernapasan, hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Sedangkan mekanisme pernapasan terdiri dari pernapasan perut dan pernapasan dada, yang terdiri dari kegiatan inspirasi dan ekspirasi, kemudian pernapasan internal dan eksternal. Nah, sekarang kita lihat apa itu pengertian dari pernapasan. Pernapasan adalah proses ganda, yaitu terjadi pertukaran gas dalam jaringan atau intrasel atau disebut pernapasan dalam, dan pertukaran gas yang terjadi di dalam paru-paru atau disebut pernapasan luar. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel, dengan cara menghirup udara ke dalam pulmu atau inspirasi dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut dengan cara mendorong udara keluar pulmu pada waktu mengeluarkan napas atau ekspirasi. Pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Kemudian organ-organ pernapasan itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah rongga hidung. Jadi udara yang pertama kali akan masuk ke dalam rongga hidung, kemudian mengalami penyaringan dan penyesuaian suhu. Kemudian yang kedua adalah trakea. Trakea ini disebut sebagai tenggorokan yang memiliki diameter sekitar 20-25 mili dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea berbentuk tabung memanjang tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Kemudian terbifurkasi menjadi bronkus. Nah, di sini merupakan jalan masuk udara menuju ke paru-paru. Di dalam trakea terdapat rambut-rambut halus untuk memerangkap debu dan kotoran yang tidak terperangkap oleh silia. Yang ketiga adalah faring. Faring ini merupakan jalan simpang 4 yang padat lalu lintas dan riuh gemuruh serta tidak boleh bertabrakan dan keliru jalan. Jadi lalu lintasnya adalah udara pernapasan dengan segala partikelnya, makanan, minuman, obat, dan lain-lain. Sedangkan riuh gemuruhnya adalah suara pernapasan atau batuk. Kemudian laring. Laring ini adalah kotak suara, yaitu organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Laring mengandung pita suara, makanya ketika kita influenza, suara kita juga ikut terganggu. Berikutnya adalah bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Di ujung bronkus terdapat bronkiolus. Jadi kalau udara mau masuk ke dalam paru-paru itu harus melewati bronkiolus terlebih dahulu. Yang terakhir dari organ pernapasan adalah paru-paru. Paru-paru
itu terdapat sepasang, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Diselaputi oleh selaput pleura. Nah, di paru-paru ini terdapat alveolus yang merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berikutnya adalah mekanisme pernapasan eksternal dan internal. Apa sih pernapasan internal itu? Yaitu pernapasan yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Jadi merupakan respirasi seluler. Sedangkan pernapasan eksternal, ketika kita menghirup udara dari lingkungan luar, udara tersebut akan masuk ke dalam paru-paru. Udara masuk yang mengandung oksigen tersebut akan diikat darah lewat difusi. Pada saat yang sama, darah yang mengandung karbon dioksida akan dilepaskan. Kemudian mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa yang membedakan pernapasan dada dan pernapasan perut? Yaitu otot-otot yang bekerja. Pada pernapasan dada, otot yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Sedangkan pada pernapasan perut, yang bekerja adalah otot diafragma. Nah, bagaimana mekanisme pada saat inspirasi? Otot antar tulang rusuk ini berkontraksi, sehingga volume rongga dada membesar dan udara masuk. Sedangkan udara keluar terjadi ketika otot antar tulang rusuk ini relaksasi, sehingga volume rongga dada mengecil dan udara keluar. Adapun pada pernapasan perut, proses inspirasi terjadi ketika otot diafragma kontraksi. Jadi ketika kontraksi ini diafragma mendatar. Volume rongga dada membesar sehingga udara masuk. Sedangkan pada saat ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi, kemudian diafragmanya melengkung, rongga dadanya mengecil sehingga udara keluar. Kemudian berbagai macam penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan. Nah, di sini akan saya tampilkan video dari penyakit yang sekarang sedang mewabah di dunia, yaitu penyakit COVID-19. Itu tadi salah satu gangguan pernapasan pada manusia. Nah, masih ada macam-macam gangguan sistem pernapasan pada manusia yang lain. Ini bisa kita lihat. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita latihan soal ya. Nah, nomor 1, kita dianjurkan untuk makan tidak sambil berbicara, karena dapat menyebabkan tersedak. Peristiwa tersedak ini terjadi pada bagian apakah rongga hidung, pangkal tenggorokan, rongga mulut, ataukah batang tenggorokan.
Jawabannya yang betul B, pangkal tenggorokan, karena di situ terdapat epiglotis. Kemudian yang kedua, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dalam sistem pernapasan terjadi pada bagian yang ditunjukkan oleh tanda X, yaitu apakah trakea, alveolus, laring, ataukah bronkiolus. Ya, betul alveolus ya, karena alveolus ini terjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terdapat pada paru-paru. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Tetap taati protokol kesehatan. Jangan lupa berdoa. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila ada yang mau ditanyakan, kalian bisa menghubungi Bu Iza. Bisa lewat WA, FB, Instagram, Telegram, atau Bip ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.